Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video pembelajaran yang akan saya sampaikan di sini adalah untuk mata kuliah MM5006 Entrepreneurial Economics atau Ekonomi Kewirausahaan untuk program Master of Business Administration atau pasca sarjana. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar ekonomi mulai dari mikro sampai makro. Dasar ekonomi mulai dari pemikiran ekonomi, prinsip ekonomi, supply demand, lalu elastisitas, struktur pasar, persaingan, sampai game teori, dilanjutkan dengan makroekonomi. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini antara lain adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dasar pemikiran ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami hukum permintaan dan penawaran dan aplikasinya dalam menghitung elastisitas harga permintaan dan penawaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu memanfaatkan teori produksi dan biaya untuk mencari penggunaan faktor produksi yang optimal. Lalu mahasiswa mampu memahami konsep struktur pasar dan dapat mengaplikasikannya dalam pembuatan keputusan produksi untuk maksimisasi profit. Lalu mahasiswa mampu mensimulasi aplikasi persaingan bisnis menggunakan game teori sebagai alat dari strategi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi siklus bisnis yang terjadi dan menilai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menghitung tingkat inflasi dan pengangguran. Lalu mahasiswa mampu menghitung output perekonomian atau PDB suatu negara. Mahasiswa mampu menggunakan model permintaan dan penawaran agregat dan mengestimasi output dari suatu negara. Lalu mahasiswa mampu menentukan kebijakan fiskal atau moneter yang sesuai dengan siklus bisnis. Lalu terakhir, mahasiswa mampu memahami pentingnya perdagangan internasional bagi ekonomi suatu negara. Baik. Lalu untuk rencana pembelajaran semesternya ini antara lain hari ini adalah pendahuluan ya, introduction terhadap economics ya, entrepreneurial economics, lalu menggunakan model permintaan dan penawaran, dan nanti seterusnya ya, analisis produksi dan biaya, lalu menggunakan kurva biaya untuk pengambilan keputusan dan penentuan kurva supply ya, kurva penawaran. Kemudian struktur pasar dan struktur pasar pertama adalah perfect competition dan monopoli, lalu monopolistic competition dan oligopoli, dan terakhir kita gunakan game theory ya untuk mensimulasikan persaingan di bisnis yang bersifat oligopoli tadi. Baik, jadi untuk kuliah ini saya akan mulai dengan introduction ya. Jadi introduction to economics. Kalian diharapkan berpartisipasi aktif ya dalam dalam diskusi dan juga tanya jawab. Jadi pertanyaan dari satu mahasiswa itu bisa membantu juga kalau ya teman-teman sekelas kalian juga gitu. Jadi saya ingin menanyakan ya, mungkin kalau dengar kata economics gitu ya, kira-kira apa yang terlintas? Apa yang dimaksud? Apa sih yang dimaksud dengan economics atau ekonomi? Iya, Bu. Ya, silakan, Abi. Economics secara garis besar yang saya ketahui itu tentang pilihan. Ya. Pilihan dalam segala arti ya, pilihan hidup, pilihan karir atau apapun itu, dan juga kebijakan. Kebijakan untuk khususnya ya para regulator. Ya, untuk mengambil keputusan. Oke, good. Ya, jadi keywordsnya adalah tadi pilihan ya. Jadi ekonomi itu kita di dunia ini untuk apapun, keputusan apapun, kita dihadapkan dengan suatu pilihan. Kita harus memilih ya, one or another gitu ya. Jadi itu adalah salah satu keywordsnya karena adanya yang namanya scarcity ya. Jadi economics itu adalah
ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengatasi scarcity, kelangkaan dari semua resources gitu ya. Bagaimana kita menghadapi itu dengan membuat dari adanya pilihan-pilihan kita harus menentukan yang mana yang paling baik gitu ya. Jadi dari pilihan-pilihan itu pilihan hidup ya segala macam mulai dari yang namanya scarcity itu. Jadi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengatasi scarcity, kelangkaan untuk mencapai tujuan kita ya, mencapai objektif kita. Jadi kalau semua itu scarce ya, langka, bahkan termasuk waktu gitu ya. Salah satunya waktu karena kalian kan entrepreneurial economics ya, berarti entre ya, kelas entre. Berarti kalian punya bisnis kan? Ya. Jadi waktu kita itu sangat berharga ya. Jadi waktu kita tuh valuable. Bahkan ada saying time is money ya. Itu bukan secara langsung tapi memang karena waktu itu berharga. Karena waktu itulah yang kita gunakan untuk misalnya bekerja, belajar gitu ya, berpikir. Itu sangat-sangat bernilai. Jadi ya, untuk waktu kita tadi melanjutkan yang Adip komentar tentang pilihan, kita punya pilihan dalam mengalokasikan waktu kita, ya. Kira-kira kalau kita alokasikan waktu kita untuk misalnya ke sini untuk belajar gitu ya. At the same time kalian juga punya bisnis kan. Jadi bagaimana mengelola memanage waktu itu supaya bisa mencapai misalnya untuk kuliah juga bisa optimal dan juga untuk bisnis juga tetap bisa optimal gitu ya. Jadi itu yang dipelajari di ekonomi adalah kita membuat yang pertama kita mulai dari individu dulu. Jadi ini adalah economic principles ya, ada way of thinking. Biasanya ini disebut juga sebagai Mankiw-10 Economics Principle karena yang mensummarikan ini adalah Gregory Mankiw ya. Gregory Mankiw. Jadi yang pertama itu principles atau ya prinsip ekonomi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan individu. Jadi kita sebagai individu punya pilihan-pilihan tadi ya, adanya trade-off. Jadi ada trade-off. Kita harus memilih one or the other. Kita tidak bisa misalnya kalau waktu itu mungkin ketika COVID ada kita bisa banyak meeting di waktu bersamaan gitu ya. Tapi kan tetap sebetulnya fokus kita nggak bisa pecah gitu kan. Ketika kita harus lihat ke sini, kita akan pasti kita nggak ikutin yang ini gitu ya, yang lain. Nggak mungkin kita bisa semuanya kita ikutin dengan fokus, pasti nggak mungkin, namanya fokus satu ya. Jadi itu yang namanya trade off. Ketika kita sudah memilih misalnya datang ke sini, berarti kita nggak mungkin ada di tempat lain gitu ya. Karena itu adalah pilihan yang mutually eksklusif. Kita nggak mungkin ada di dua tempat sekaligus gitu ya. Nah itu yang dinamakan dengan trade off. Jadi karena adanya kelangkaan tadi ya, dengan adanya kelangkaan itu membuat kita harus memilih ya. Karena ada pilihan tadi kita harus memilih dan ada trade off. Jadi trade off itu menjadi biayanya gitu ya. Kalau misalnya kita misalnya pilih ke kampus ya berarti harus meninggalkan pekerjaan gitu kan. Ya bagi yang bekerja. Jadi you can't have it all gitu. Kita nggak bisa mau semuanya ya. Lalu trade off apa saja yang dasar? Yang pertama adalah yang disebut dengan labor leisure trade off. Jadi trade off antara labor ya. Labor itu waktu yang kita gunakan untuk bekerja, berpikir ya, semuanya belajar itu masuknya labor. Jadi kita sesuatu yang secara umum kita bilang tidak enak lah ya. Artinya kita harus bekerja ya. Jadi labor dan leisure. Kalau leisure ya trade off-nya berarti kita harus korbankan waktu istirahat kita gitu. Jadi kalau kita bekerja berarti kita nggak istirahat. Atau kalau kita istirahat kita jadi otomatis nggak bekerja. Memang leisure itu menyenangkan ya. Istirahat, tidur, liburan gitu ya.
Tapi trade off-nya adalah kita nggak bisa bekerja gitu. Jadi yang paling dasar adalah namanya istilahnya labor leisure trade off. Jadi antara bekerja dan istirahat. Lalu yang kedua adalah yang paling umum adalah consumption versus saving. Jadi kalau kita dari income ya, dari penghasilan kita akan alokasikan berapa besar yang akan dikonsumsi dan berapa besar yang akan kita tabung. Ya. Jadi kalau yang namanya konsumsi itu konsumsi saat ini, kalau saving adalah kita menahan konsumsi saat ini untuk larger future consumption. Jadi kita tunda konsumsinya supaya nanti dia bisa tumbuh ya. Itu yang namanya saving. Nah, untuk economics istilah kalau kita misalnya ya, di sini pasti banyak yang invest ke saham gitu ya, obligasi gitu. Ya, invest. Nah, di ekonomi kalau individu kita sebut sebagai saving. Jadi itu namanya menabung. Jadi kalau misalnya kita sebagian dari income kita belikan saham, itu namanya menabung istilahnya. Jadi kita tunda konsumsi saat ini supaya nanti di masa depan dia tumbuh, kita bisa konsum lebih banyak gitu ya. Jadi consumption versus saving. Jadi karena semua tadi ya, baik individu, rumah tangga, household, perusahaan maupun pemerintah, itu mereka punya scarcity, punya keterbatasan. Ya, jadi kalau dari sisi pemerintah punya yang namanya apa? Anggaran? Ya, APBN kan? Jadi pemerintah punya APBN yang harus dialokasikan kemana? Jadi harus ada prioritas kan? Contohnya saat ini, ya, saat ini prioritasnya ke MPG gitu ya. Jadi hampir 300 triliun per tahun itu dialokasikan untuk MPG. Nah, dengan adanya perkembangan ke sini katanya akan lebih diefisienkan gitu ya. Jadi pemerintah menghadapi pilihan seperti itu. Ya, mungkin ini untuk memperbaiki kesehatan anak sekolah, stunting. Tapi di saat yang bersamaan ada kebutuhan yang lain juga yang juga mendesak, misalnya pendidikan, kesehatan gitu ya. Jadi pemerintah harus bisa mengalokasikan ke yang prioritas kemana gitu, yang lebih bermanfaat gitu ya bagi masyarakat. Jadi ini tentang pilihan dan trade off tadi ya. Kemudian opportunity cost ada karena kalian entrepreneur pasti sering dengar kata opportunity cost. Ada yang mau ini ngasih apa namanya kira-kira opportunity cost itu apa sih? Ya, silakan. Siapa namanya? Flora. Ya. Opportunity cost itu biaya yang kita keluarkan ketika kita nggak melakukan sesuatu atau nggak memilih sesuatu. Jadi kan tadi Ibu bilang kita tuh selalu dihadapkan pada pilihan kan. Dan opportunity cost itu muncul ketika kita udah memilih. Jadi pilihan yang nggak kita pilih itu adalah biaya yang kita tanggung. Ya, jadi itu menjadi biaya karena kita sudah sudah forgo ya istilahnya, kita mengorbankan itu ya. Jadi tadi misalnya Flora sebetulnya ada punya punya urusan yang berkaitan dengan bisnisnya. Jadi mungkin bisa mendapatkan suatu project let's say ya. Tapi karena harus ke kelas, jadi itu forgone ya. Nah, itu yang dinamakan dengan opportunity cost. Jadi apa yang kita keluarkan karena kita harus memilih yang lain gitu ya. Jadi misalnya kalau ada yang di sini sebelumnya ya good example ya tadi dari Flora. Jadi kalau misalnya di sini ada yang tadinya bekerja ya, lalu kalian lalu dari yang bekerja itu memutuskan oke, saya mau kuliah dulu gitu. Nah, untuk ketika memutuskan mau kuliah berarti apa yang dihasilkan sebelumnya, penghasilan itu menjadi opportunity cost-nya karena sudah memilih untuk kuliah lagi, lanjut kuliah.
Itu yang dinamakan dengan opportunity cost ya. Jadi the highest biasanya disebut sebagai next best alternative ya. Jadi highest value alternative that we give up to get something. Ya, you can reflect ya. Ya, jadi the cost is what you must give up ya, yang kita korbankan. Nah, jadi kalau di ekonomi itu kita benar-benar harus mempertimbangkan semua possibility ya. Artinya jadi kita harus mempertimbangkan apa aja sih yang saya korbankan untuk melakukan ini gitu ya, untuk memilih ini. Nah, lalu yang ketiga adalah thinking at the margin. Saya cuma ini aja wonder yang punya background pernah belajar ekonomi sebelumnya ada berapa banyak ada oke. Iya, maksudnya pernah dapat kuliah ekonomi gitu ya, bisnis ekonomi gitu ya. Iya. Jadi nanti mungkin bisa masih ingat ya, untuk maksimum profit itu ketika marginal revenue sama dengan marginal cost kan. Jadi yang dilihat tuh marginalnya. Kita berpikir at the margin. Berapa tambahan biayanya, berapa tambahan benefitnya, bukan total ya. Lalu yang keempat adalah people respond to incentives. Jadi orang itu move ya atau bertindak merespon suatu insentif. Jadi misalnya insentifnya pajak gitu ya. Jadi dulu pernah PPN itu masih ingat ya, mungkin dari 10% naik ke 11%. Kemudian rencana naik ke 12%. Dengan trade tadi ya, Amerika tuh fokus ke produksi barang-barang yang dia lebih high technology content gitu. Jadi mereka produksi chip semiconductor ya, teknologinya tuh yang levelnya advance gitu. Sementara untuk yang kayak clothing, tekstil, dia produksi, dia subkontrak ke Cina, ke India, Pakistan, Bangladesh, dulu termasuk Indonesia ya. Nah, jadi orang Amerika bisa menikmati produk-produk tadi dengan harga yang murah untuk mereka. Nah ini ya, market good way to organize economic activity dan price itu key instrument. Jadi nanti kita akan lihat kenapa price key instrument. Jadi untuk orang-orang yang ini kan ada orang kan beda-beda ya. Misalnya istilahnya kalau demand itu pernah dengar nggak? Dia itu adalah willingness to pay. Jadi demand itu adalah consumers willingness to pay. Kita willing bayar berapa sih suatu barang atau jasa? Jadi misalnya gini, kalau Transjakarta tuh kan masih 3.500 ya. Mau naik kan, rencana naik. Kenapa dia nggak naik-naik? Karena katanya akan banyak orang yang komplain gitu. Padahal itu kan lumayan ya beban buat provinsi DKI ya. Tapi ada orang yang mungkin banyak juga orang yang merasa sebenarnya saya 5.000 juga nggak masalah sih. 5.000 juga masih saya willing to pay maksimumnya ya. Jadi ada yang bahkan mungkin kalau dia karena kan dia selama di dalam jaringannya dia masih nggak bayar kan. Misalnya memang jauh perjalanannya, saya 10.000 juga nggak masalah. Jadi ada orang yang willingness to pay-nya misalnya di sini anggap aja misalnya tadi 3.500 gitu ya, tapi ada yang 5.000, ada yang 10.000 gitu. Jadi karena demand-nya adalah consumer willingness to pay. Jadi orang beda-beda willingness to pay-nya. Nah, jadi tapi karena harganya itu ditentukan oleh pasar di sini, misalnya ini anggap aja ini harga pasarnya ya. Itu jadi semua orang yang mau bayar minimum sama dengan harga pasarnya, jadi kalau willingness to pay-nya minimal seharga pasarnya sama, dia bisa membeli itu atau istilahnya dapat alokasi gitu. Kalau yang lain yang willingness to pay-nya kurang dari itu tidak dapat alokasi. Jadi kalau di sini asumsinya nomor 6 itu ini bagus, tidak perlu
government intervention. Tapi nomor 7, government can sometimes improve market outcomes. Jadi kalau dilihat bedanya apa? Ini kan tadi perfect competition nggak? Nah, di sini pemerintah itu perlu atau bahkan harus ikut campur, harus intervene kalau ada yang namanya istilahnya market failures. Ya, pernah dengar nggak market failures? Jadi ada kegagalan pasar. Nah, sumber-sumber dari kegagalan pasar antara lain adalah monopoli. Jadi kalau marketnya itu monopoli, pasti ada market failure. Ya, kalau monopoli kan dia bisa, kalau di sini ya, kalau coba dilihat di sini, harganya itu tergantung demand dan supply, tergantung penawaran dan demand, permintaan, demand dan supply. Nah, kalau ada monopoli, ini kan perfect competition ya. Artinya penjual tuh nentuin harga nggak sih? Menetapkan enggak, tidak kan? Pembeli apalagi. Nah, kalau monopoli, dia menetapkan harga nggak? Iya. Jadi karena monopoli ini bisa menetapkan harga, dia bisa mengeksploitasi pasar, gitu. Jadi dengan adanya, kalau ada monopoli, maka pemerintah perlu ikut campur, perlu intervene, karena yang dilihat kan benefit cost-nya ya dari intervensi pemerintah ini, gitu. Jadi contohnya apa yang kalau marketnya diintervene? Ya, PLN Pertamina. Jadi dengan market ekonomi ini supply dan demand yang menentukan harga. Jadi forces of demand dan supply ini yang akan determine the price. Sekarang kita masuk ke demand dan supply. Ini, nah satu hal lagi yang menyebabkan movement along the demand ini hanya price of the good itself. Cuma harganya dia sendiri. Perubahan harga dia, ini movement. Kita nyebutnya on good price ya istilahnya, on good price. Nah, selain perubahan harganya sendiri, dia shift. Gitu. Jadi selain itu, misalnya income konsumennya naik, berubah, income-nya berubah, dia shift. Terus ya ada beberapa tadi taste gitu ya. Taste preference dia shifting. Jadi makanya saya sebut tadi movement along tuh karena law of demand. Jadi yang law of demand tuh kita lihatnya di movement. Selain itu dia akan shifting, tidak ke kanan atau ke kiri. Kalau supply dia gimana? Kalau ekspektasi price akan naik in the near future, mau besok, minggu depan, kira-kira supply-nya apa yang akan? Ya, betul. Betul. Supply akan berkurang. Kenapa? Logikanya gini, dia nunggu sampai harganya naik, baru dilepas. Jadi supply-nya itu akan berkurang. Jadi kalau ekspektasi harga akan naik, supply-nya itu shift ke kiri. Ini interaction antara supply demand ya, ini dinamakan dengan invisible hand itu ya. Jadi kalau excess supply menyebabkan harga turun, kalau excess demand harga naik saat itu. Lalu contoh lain ini sales SUV ya. Ini contoh kalau sales sama gasoline berarti apa nih, contoh apa, barang apa? Komplement ya. Ini barang komplement. Jadi misalnya gasoline in the US is increasingly expensive. Nah, SUV itu kan dia boros kan ya. Konsumsi BBM-nya boros kan. Nah, karena kenaikan gasoline ini, demand-nya jadi shift left, ada excess supply, jadi harga SUV turun gitu. Ini real ya, ini contoh real ya. Yang pertama main caranya ya kita solve problem. Yang pertama itu menggunakan
graf ya. Jadi graf itu kita harus familiar dengan graf ini digeser-geser jadinya gimana, price-nya gimana, quantity gimana. Yang kedua adalah dengan matematiknya, ya, dengan solving mathematical problemnya. Yang ketiga itu intuitionnya. Jadi apa sih intuisinya dari sini gitu, interpretasinya apa gitu. Jadi ya harus lengkap tiga-tiganya. Kita harus tahu baca graf, bisa solving mathematical problemnya, dan juga kita tahu artinya apa, interpretasinya apa gitu. Oke, ya, mungkin ada lagi yang ada pertanyaan terkait ini. Jadi nanti setelah break kita akan lihat ini ya, government intervention. Ya, ini quantity restriction tuh kuota ya. Third party payer ini kalau asuransi ya. Asuransi itu gini, logikanya gini ya. Kalau coba aja ingat ketika sebelum ada BPJS gitu ya. Sebelum ada BPJS, apa rumah sakit seramai sekarang? Tidak. Terus setelah ada BPJS, banyak rumah sakit yang tumbuh ya. Banyak sekali bisnis rumah sakit tuh jadi klinik segala macam. Kenapa? Karena ada yang nanggung gitu. Jadi ini contoh, dengan adanya insurance atau third party payer, orang akan konsum lebih daripada kalau dia harus bayar sendiri. Itu kan logis sekali ya. Jadi ini bedanya antara kalau orang harus bayar $25 setiap visit dibandingkan dengan kopay yang 5. Jadi dia cuma cukup bayar 5 di sini. Sementara BPJS kan 0 ya, paling bayar ongkos, biaya transport. Nah, ini jadi dengan adanya insurance ini, orang akan, ini kita hitung Q-nya misalnya visit lah ya. Visit anggap aja setahun lah. Jadi yang tadinya kalau harganya tuh 25, dia bayar sendiri, dia akan 10 kali aja setahun ke dokter, ke rumah sakit. Nah, karena adanya dia cuma cukup bayar 5, akhirnya quantity demand-nya jadi 18. Sementara bagi seller, bagi provider, kalau dia 18, dia mau harganya 45. Jadi Baik, untuk pertemuan kita hari ini, kesimpulannya antara lain adalah bahwa kita bisa menggunakan prinsip ekonomi untuk pengambilan keputusan individu, juga perusahaan dan rumah tangga. Dengan begitu kita bisa mengatasi keterbatasan kita dan tetap bisa mencapai tujuan atau objektif dari individu, rumah tangga, dan juga perusahaan. Lalu untuk sisi demand dan supply, jadi dengan adanya demand dan supply forces ya, jadi kekuatan dari pasar itu akan menentukan harga, kesetimbangan, dan juga kuantitas. Kalau pasarnya itu sempurna, tidak ada kegagalan pasar, maka pemerintah tidak perlu untuk campur tangan. Ya, tapi bila ada sumber-sumber kegagalan pasar seperti monopoli, maka pemerintah perlu campur tangan dalam bentuk penerapan harga maksimum, harga minimum, atau pajak dan subsidi. Ya, dari sisi pajak, perusahaan yang menghasilkan negative externalities, ya, contohnya polusi. Jadi perusahaan tersebut perlu diterapkan pajak ya untuk mengurangi produksinya. Tapi barang dan jasa yang menghasilkan positive externalities, contohnya pendidikan, maka perlu disubsidi. Ya. Lalu terakhir kita melihat aplikasi dari demand dan supply di third party payment system atau asuransi ya, bahwa orang akan cenderung mengkonsumsi lebih besar dibandingkan kalau mereka harus membayar sendiri, gitu. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.